Selamat pagi, salam pramuka, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkat rahmat limpahkan kita sekalian. Hari ini saya sharing pikir bersama Pramuka Winsa dalam sebuah tajuk bagaimana mensiasati era pandemi. Kemudian kita berkreasi dalam pikir ide gagasan untuk menciptakan ekonomi kreatif. Nah, ini kita akan bersama-sama bahas strategi ekonomi kreatif dan bagaimana peran pramuka saat pandemi. Pramuka tentu sudah dibekali dengan satya dharmanya, dibekali kesetiaan pada negaranya untuk menciptakan sesuatu yang kondusif agar bangsa dan semua warga bangsa yang ada di dunia ini terbebas dari coronavirus. Saudara pramuka yang berbahagia, perkenankanlah dengan kesungguhan hati saya menyampaikan disclaimer bahwa gambar visual foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Ini adalah pengakuan sebagaimana yang disarankan oleh kita semua sebagai akademisi. Progres yang harus dilakukan di dalam era pandemi ini adalah the growing power ideas. Artinya adalah kita bagaimana menggunakan akal pikir kita, daya imajinasi kita untuk growing menjadi sebuah power yang sangat luar biasa agar kita bisa eksis di era pandemi ini. Tentu pramuka mengambil sebuah peran di sini. Tentu saya berkata ini diilhami oleh pikiran John Hawkins. How people make money from ideas. Bagaimana manusia itu mengkais-kais rezeki dari ide-ide, dari pikiran-pikiran, dari imajinasi yang dimiliki, kemudian dikontribusikan kepada orang lain. Itu adalah penting. Nah, ini juga mendasari kita bahwa ekonomi kreatif itu memiliki karakter. Pertama adalah kolaborasi. Collaboration adalah salah satu keharusan bagi kita. The rule of thumb atau conditio sine qua non. Kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Pramuka diajarkan berkolaborasi. Karena dalam pikiran pramuka adalah satu pramuka, satu organisasi, dan satu kekerabatan di dunia ini. Karakter ekonomi kreatif itu adalah relasi industri dengan cendekiawan. Artinya cendekiawan dan industri juga bisa menciptakan kreativitas. Semua dunia usaha harus disentuhnya untuk ditingkatkan dalam ranah kreativitas yang tinggi. Itu gambaran dari karakter ekonomi kreatif. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa karakter ekonomi kreatif itu adalah berbasis idea. Jadi berbasis sebuah angan ke depan dengan progres yang sangat tinggi, lalu mendekatkan dengan variabel-variabel yang lain yang menarik seseorang untuk bisa insight di dalamnya. Sehingga apa yang dibuat harus memiliki kaidah viral. Oleh karenanya, ide ini tidak boleh diam tetapi direlasikan dengan kemajuan teknologi informasi. Karakter ekonomi kreatif adalah pengembangan tidak terbatas, unlimited. Berarti ada kawasan yang luas yang harus dijangkau. Karena kita bisa masuk ke relung-relung apapun, sisi-sisi yang kecil apapun, bisa diterobos oleh ide kita. Sehingga ekonomi kreatif adalah berwawasan luas dan tidak terbatas. Saudara pramuka Universitas Negeri Islam Surabaya, konsep yang dibangun harus bersifat relatif di dalam ekonomi kreatif itu. Sehingga fleksibilitasnya sangat tinggi, kemudian sangat bisa menyapa kemajuan teknologi. Itulah sebuah karakter dari ekonomi kreatif. Kita tentu bahagia
Tuhan Allah SWT memberikan kehebatan kepada pikiran kita. Nah, be kreatif. Ekonomi kreatif juga mengintensifkan informasi dan kreatif dengan mengandalkan ide. Jadi, sekarang saatnya kita menggunakan apapun, platform apapun dari kemajuan teknologi informasi untuk kita bisa eksis di dalamnya. Kita harus membangun networking, jejaring yang kuat. Kita manfaatkan dunia maya ini sebagai tempat kita untuk berselancar dalam ekonomi. Kemudian bagaimana peran pramuka di era pandemi ini dikaitkan dengan strategi ekonomi kreatif? Ini penting bagi kita untuk menyadarkan kita semua, pramuka harus bisa hidup di tengah-tengah pandemi ini dengan memberikan kondisi yang paling hebat kepada masyarakat. Nah, kalau kita berbicara peran pramuka, tentu sisi yang utama adalah pengabdian yang sincerely, yang ikhlas dan honesty. Ternyata ekonomi kreatif itu dan sangat link dengan technopreneurship. Nah, technopreneurship itu adalah bersensasi teknologi, dan ekonomi kreatif menyampurkan ide-ide itu untuk menjadi sebuah gagasan yang luar biasa. Saudara pramuka yang saya hormati, bahwa teknologi yang berdampingan dengan entrepreneurship itulah yang disebut dengan technopreneurship. Jadi memanfaatkan teknologi juga termasuk wilayah technopreneurship. Artinya bahwa ekonomi kreatif itu seperti sebuah mata uang, sisi lain kreativitas, sisi lain teknologi, dan teknologi adalah buah kreasi. Technopreneurship, saudara-saudaraku yang berbahagia, mengakui kuatnya sensasi atau cita rasa teknologi dalam mencapai sukses. Teknologi tidak boleh dijauhi atau kita sebut teknofobia. Teknologi harus didekati dengan teknofilia. Tetapi kita tidak boleh teknomania, menggunakan teknologi tanpa batas sehingga menerjang dehumanisasi sehingga kita masuk ke wilayah dehumanisasi. Nah, yang penting kalau kita mempunyai suatu gagasan dari yang lama, jangan dibuang. Justru itu adalah pemicu. Sukses story juga memicu. Melihat sukses orang lain, kita melihatnya, kemudian kita menerapkannya dari sisi-sisi yang berbeda. Different with others. Berbeda dengan yang lain. Kakak-kakak saudaraku yang budiman, kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan, yang penting adalah ubah dahulu mindset kita. Kita harus mengubah mindset yang kita miliki, dan kita harus wajib untuk melakukan perubahan, karena perubahan itulah yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Kakak-kakak yang berbahagia, kita paham merubah mindset bukan mudah membalikkan tangan. Kembali kita ingatkan bahwa kreativitas adalah nafas technopreneurship. Jadi kreativitas sebagai ranah yang membangun technopreneurship, dan technopreneurship itulah adalah kreativitas. Kakak-kakak yang berbahagia, kita sudah pahami langkah demi langkah. Tentunya kita akan melihat nanti sebuah success story. Nah, ini SS adalah siapkan sikap kita. Pertama, pramuka harus healthy and ambition. Apa itu? Healthy and ambition adalah ambisi yang sehat. Ambisi yang penuh dengan keinginan memajukan diri dan masyarakat. Honesty, kejujuran harus dikedepankan, dan appreciation of quality. Kita menghargai kualitas, serta jangan dilupakan intellectual curiosity. Selalu kepo, pramuka harus selalu kepo. Ini saya angkat sebuah perjalanan tempe.
tempe adalah sebuah teknologi dari nenek moyang kita yang sekarang sudah diakui sisi idenya oleh Jepang. Dan sekarang Jepanglah yang memiliki sebuah hak kekayaan intelektual itu. Tetapi Jepang menghargai tetap bernama tempe dengan berakhiran H, tempe. Sekarang tempe sudah berada di mana-mana. Bahkan saya pernah ke Sydney bisa membeli tempe di supermarket. Akhirnya tempe mendunia dari Perancis hingga Portugis dengan kemasan-kemasan yang bagus di dalam botol-botol yang luar biasa untuk menjaga higienitasnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, itulah kreativitas. Itulah sebuah ide yang sudah melewati batas-batas sehingga kreativitas tanpa batas. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya perkenalkan sesuatu yang viral sebagai wujud kreatif. Ini ada bakso pentung. Hanyalah iga yang dibungkus dengan bakso, maka jadilah viral. Semacam inilah kreativitas yang harus dilakukan oleh pramuka. Tentu pramuka kalau tidak bisa memviralkan adalah sebagai wujud pengabdian. Memviralkan bakso atau apapun yang memiliki nilai kreatif. Saudara pramuka yang saya hormati, ada lagi sekarang merangkak lagi sebagai bukan inovasi tetapi adalah topping model, yaitu model yang melanjutkan model sebelumnya. Sekarang ada bakso lobster. Semacam ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya menikmati saja? Tidak. Kita bisa memplatform ini untuk memberikan atau mengunggah pikiran masyarakat agar berlaku kreativitas. Bakso Malang terbaik di kota Bandung. Wow, sekarang ada bakso frozen. Kita juga terkejut kalau es teler juga sudah frozen, bisa dinikmati di mana-mana. Saudara-saudaraku yang budiman, kita sekarang telah masuk ke wilayah viral. Siapapun yang viral akan mendatangkan sebuah nilai-nilai yang sangat luar biasa. Saudara-saudara pramuka yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua perhatian yang telah dilimpahkan dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam pikiran-pikiran lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.